tanah bumbu ini. Itu kalau baik sholatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir, nakir. Kau maju nakir. Nabi bilang mungkar, nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang, kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Bu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak ada wani. Coba, itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagih aki. Ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget lagi, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung disemes. Jadi bubu, syarat pertama kalau mau selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Maka setiap saya sholat ceramah, Ibu, sholat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasata, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, keren. Ada cilakna, alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu tidak sholat gara-gara apa? Jilbab. Zaman kita kuliah dia ibu jenisnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru, coklat, nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, "Piko sembayang." Nabi bilang, "Tidak sadar kok Pak?" "Sadar, mani ku suruh kopi sholat." "Piko sholat." Nabi bilang, "Tidak kuliah ini jilbabku 1 jam dipakai." Gara-gara jilbab tidak sholat. Ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat. Ajak tercule-cule sampajangnya, Pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng inasan alena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ini? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa Pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wei, kawin lagi. Nah, setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita di kubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai.
Kita malu kalau anak kita pengangguran, tapi kita tidak malu kalau anak gadista sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau panaloma berjamaah kumasigi. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudah kau yolok napa bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu tak. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak 4 sambil baku telepon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pi kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara, Dik? Patungan Dik, kasih umroh ibu masing-masing, tabung, ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini. Bagaimana orang caleg? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon Kak ceramah. Halo, ada Ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh, banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa kita telepon Ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Hafizah. Itu Bu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda, sebut nama tak. Sebut nama tak, saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman, muslim. Bertus, hai, Toraja. Ambot Dale, tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, iya, Jokowi, Jawa itu. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin. Ambot Tuo, kasih Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok. Kalau merokok, kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu. Nah, bagaimana ceritanya? Awas kau, jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik, kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana pedagang? Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. 1 tukang tipu. 1 pengedar narkoba. 1 kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga ye. Halal enggak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? 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 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini halal nih, panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa.
Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wa dimatoki ma bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungi nanti malaikat. Nah bilang malaikat, apa maksudnya ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa Ogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapolalo ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Enggak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini, tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi, tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Aku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati ustaz, kenapa kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napo jilak dek kasih tuluman tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Kawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku, yang mana dulu ku makan? Iya toh? Mana dulu saya makan? Telur kah dulu, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak, lagi duduk-duduk di teras, lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat, bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususin ruhil almarhum. Bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sabtu Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sabtu Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wah kata mas kiringin surah Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upacio i ambokku. Al-Fatihah. Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat sampai Nabi di tujuan. Balik lagi, sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah capak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja, santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi, ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek, nah lembut nyawaku. Tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur. Hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah nak baca anak-anak. Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua. Anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua.
Ini Sahibul Hajat yang